Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, ana bi khair. Allahu Akbar. Nah, berjumpa lagi bersama Ustazah Ari. Seperti biasa, kalau sudah bersama dengan Ustazah Ari, maka anak-anak siapkan dulu bukunya, buku pena 1D-nya dan buku latihan ataupun buku tematiknya. Sudah disiapkan? Oke, kalau sudah disiapkan berarti sekarang kita sudah siap untuk belajar. Namun, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Angkat tanganmu, tundukkan kepalamu, bersiap berdoa. Siap Ustazah? Masya Allah, sudah angkat tangan semua, kita berdoa dulu ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Oke, karena sudah berdoa berarti sudah siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar apa ya? Ada yang tahu? Kalau belum tahu, Ustazah akan jelaskan. Hari ini kita akan belajar mengenai Pancasila yang kelima beserta makna dari simbol Pancasila yang kelima. Anak-anak sudah siap? Yuk kita mulai. Oke, kalau anak-anak sudah siap sekarang, buku penanya silahkan kita buka bersama-sama. Sudah siap kan ya buku penanya? Oke, silakan anak-anak mulai mengamati, membuka di halaman 100. Nah, di halaman 100 itu anak-anak bisa melihat simbol atau lambang dari sila ke-5. Supaya lebih jelas, Ustazah akan tayangkan gambarnya di sebelah Ustazah. Cring. Nah, sudah kan? Ada gambarnya di sebelah Ustazah, sambil bisa terus anak-anak amati. Gambar apa yang anak-anak lihat sebagai simbol sila ke-5? Ada yang sudah tahu? Atau masih mikir-mikir? Oke, baiklah, Ustazah tunggu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah diamati? Sudah tahu? Iya, apa gambarnya, Nak? Betul sekali. Itu adalah gambar dari tanaman padi dan juga tanaman kapas. Lalu, sebelum kita membahas simbol dari Pancasila, sila ke-5, Ustazah mau tanya dulu, anak-anak masih hafal bunyi sila ke-5 Pancasila kita? Apa? Oke, mari kita bunyikan bersama-sama. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah bunyi Pancasila, sila yang ke-5, dengan simbolnya tadi, yaitu padi dan juga kapas. Intinya apa anak-anak di sini? Bahwa di sila ke-5 ini kita diajarkan untuk senantiasa bersikap yang adil. Adil itu artinya menyeluruh atau sama antara satu orang dengan orang yang lain. Ketika kita memberikan sesuatu itu sama, tidak ada yang lebih dan juga tidak ada yang kurang. Nah, keadilan inilah anak-anak yang sangat berpengaruh terhadap terhadap kerukunan baik di kelas, baik di sekolah maupun dalam lingkup negara di seluruh rakyat Indonesia. Ini yang membuat kehidupan kita jauh lebih baik. Kalau di kelas, contoh adil itu seperti apa? Nah, anak-anak bisa mengamati lagi di halaman 101. Misal, yang pertama, menghormati hak setiap orang dengan bersikap tertib saat di dalam kelas. Jadi ketika waktunya belajar nih, anak-anak mendengarkan dengan serius, terus ada teman yang ramai. Nah, itu namanya tidak menghormati atau tidak menghargai hak orang lain. Ketika di dalam kelas, ketika ustazahnya menjelaskan, itu waktunya anak-anak belajar. Jika ada yang ramai, maka itu sama halnya tidak menghargai hak orang lain. Oke, yang kedua, suka menolong orang lain yang membutuhkan. Itu juga termasuk pengamalan sikap sila yang ke-5. Yang terakhir, ikut serta dalam kegiatan gotong royong di lingkungan rumah. Itu juga termasuk pengamalan sikap sila ke-5. Oke.
Nah, kalau tadi anak-anak sudah mengetahui bunyi dari Pancasila sila kelima, apa tadi bunyinya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan juga pengamalan-pengamalan sikap yang sesuai dengan Pancasila sila kelima. Sekarang kita akan belajar mengetahui makna dari simbol Pancasila sila yang kelima. Di sini anak-anak amati gambar dari sila kelima adalah padi dan juga kapas. Apa toh artinya itu? Kenapa toh kok harus gambar padi dan juga kapas? Sekarang Ustazah mau tanya dulu. Anak-anak kalau makan setiap hari harus ada apa? Yang di atas piring berwarna putih kecil-kecil? Iya betul, harus ada nasi. Dari mana nasi itu berasal? Apakah langsung jadi nasi di atas piring? Tidak ya, tentu ada prosesnya. Dan dari mana nasi itu berasal? Dari tanaman padi atau kalau di Jawa biasa kita sebut dengan tanaman pari yang ditanam di sawah. Lalu kenapa Ustazah kok sila kelima ada gambarnya, gambar padi segala? Nah, di situ anak-anak, gambar padi tersebut melambangkan kebutuhan pokok manusia yaitu berupa pangan. Kenapa? Karena rakyat Indonesia makanan pokoknya salah satunya adalah nasi. Ingat ada 4 sehat 5 sempurna. Yang pertama adalah nasi. Nah, itulah yang menjadi landasan kenapa lambang sila kelima ada gambar padi. Selanjutnya, setelah padi ada gambar kapas. Lalu kenapa lagi Ustazah kok gambarnya kapas? Nah, di gambar kapas itu kita berpikir lagi kenapa ya kok kapas ya? Sekarang Ustazah ajak anak-anak untuk memiliki pengetahuan baru. Dari manakah asal baju kita, kain yang kita gunakan sebagai baju ini untuk menutupi tubuh kita agar tidak kedinginan di saat musim penghujan, agar tidak kedinginan kepanasan ya di saat musim kemarau, seperti itu. Dari mana ya? Ternyata kain yang digunakan untuk membuat baju atau digunakan untuk membuat jilbab seperti ini berasal dari benang. Benang yang kemudian diolah menjadi kain. Lalu dari mana asalnya benang itu? Ternyata berasal dari kapas yang kemudian diolah menjadi benang. Ataupun ada mungkin ya beberapa literatur yang menyebutkan berasal dari ulat atau kepompong, tetapi yang paling sering digunakan adalah dari kapas. Sehingga kapas melambangkan sebagai kebutuhan pokok manusia untuk menjadi sandang atau penutup tubuh, agar selain menutupi auratnya juga melindungi tubuh kita. Nah, jadi anak-anak, sekarang anak-anak sudah tahu kan kenapa gambarnya harus padi dan kapas, karena tadi melambangkan tentang pangan dan juga sandang. Karena pangan dan sandang merupakan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan tersebut harus tercukupi secara adil. Karena jika kebutuhan pangan dan sandang tercukupi secara adil, maka insya Allah kehidupan seluruh rakyat di negara kita tercinta Indonesia akan menjadi makmur dan sejahtera. Dan itu juga menjadi tugas kita semua untuk memastikan ketika melihat tetangga atau mungkin saudara yang kekurangan, maka baiknya kita juga berbagi kepada sesama. Terlebih dalam kondisi yang serba sulit seperti ini anak-anak ya. Di saat anak-anak harus belajar di rumah, di saat anak-anak lebih sering di rumah, maka mungkin banyak di luar sana orang-orang yang jadi kehilangan pekerjaan atau kesulitan mencari penghasilan. Nah, di situ itu adalah peran kita semua. Kalau di rumah ternyata kebutuhan kita tercukupi, maka sering-seringlah menengok tetangganya ya. Jangan-jangan ada tetangganya yang kekurangan kebutuhan utama mereka, yaitu terkait sandang maupun pangan. Baiklah, sekarang jika tadi anak-anak sudah paham terkait makna dari simbol Pancasila sila yang kelima terkait padi dan kapas, sekarang kita akan lebih mendalam lagi untuk memahami makna simbol Pancasila sila yang kelima. Nah, coba anak-anak amati lagi ya gambarnya ya, Ustazah munculkan lagi gambarnya padi dan kapasnya. Sekarang anak-anak lihat, apa warna yang ada di belakang gambar padi dan kapas itu? Apa warnanya? Sudah diamati? Oh, ya betul, warnanya adalah warna putih. Kira-kira kalau warna putih melambangkan apa ya anak-anak ya? Warna putih itu melambangkan, betul sekali, lambang kesucian atau kemurnian.
Kemudian diamati lagi gambar padinya. Gambar padinya kira-kira melambangkan apa ya? Apa tadi? Kebutuhan pangan. Iya betul. Kebutuhan pangan itu akan menjadikan rakyat menjadi makmur. Maka lambang padi tersebut melambangkan kemakmuran. Kemudian simbol kapas. Simbol kapas tadi kebutuhan apa? Sandang. Iya. Nah, simbol kapas tersebut berarti untuk simbol kebaikan. Karena kapas itu kan lembut ya. Nah, pernah nggak pegang kapas? Pernah ya? Oke, kapas itu simbol dari kebaikan. Sedangkan kapas padinya berwarna apa nak? Berwarna, coba dilihat lagi kalau bingung. Berwarna hijau. Nah, warna hijau tersebut melambangkan kesuburan. Nah, itu loh nak, ternyata harapan-harapan para pendahulu kita pada saat memikirkan ya, nggak mudah ya, mungkin memikirkan simbol sila ke-1 apa sampai sila ke-5 itu apa, dan sekarang anak-anak sudah paham apa toh makna dari simbol Pancasila sila ke-5 kita hari ini. Kita ulangi deh ya, biar anak-anak tambah ingat. Backgroundnya, belakangnya gambar padi ataupun kapas tadi warnanya apa? Putih, melambangkan kesucian atau kemurnian. Kemudian padi melambangkan kemakmuran, karena ketika semua kebutuhan pangan rakyat Indonesia tercukupi akan tercipta kehidupan yang makmur, rakyatnya akan sejahtera. Kemudian simbol kapas tadi apa? Lembut, maka melambangkan kebaikan. Kelembutan hati itulah yang akan memancarkan kebaikan, Masya Allah. Terus kemudian baik kapas maupun padi tadi berwarna hijau, melambangkan kesuburan. Nah, itu tadi makna yang lebih mendalam tentang simbol Pancasila sila ke-5. Nah, anak-anak, itulah tadi materi yang sudah Ustazah sampaikan terkait bunyi Pancasila sila ke-5, kemudian pengamalan sikap sesuai dengan Pancasila sila ke-5, dan terakhir tentang makna simbol Pancasila sila yang ke-5. Nah, kalau anak-anak sudah paham, nanti agar lebih paham lagi, anak-anak bisa mulai mengerjakan latihan-latihan soal yang ada di buku anak-anak. Baik di halaman 118 untuk menuliskan simbol Pancasila sila ke-5, bunyi sila ke-5, itu nanti silahkan dikerjakan agar anak-anak lebih paham, lebih mengerti lagi. Ya, insya Allah itu tadi materi dari Ustazah. Ustazah akhiri pembelajaran pada hari ini. Sebelum Ustazah akhiri, Ustazah mohon maaf sebesar-besarnya jika selama menyampaikan materi ini Ustazah memiliki salah kata atau salah ucap. Ustazah akhiri, kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.